warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, pada hari ini Ustazah akan membawakan materi terkait dengan energi listrik yang kemarin sudah dijelaskan. Untuk lebih lengkap, Ustazah akan menjelaskan dengan menggunakan slide, ya, slide. Jadi kalian nanti perhatikan di laptop atau di HP-nya masing-masing ada materi, sambil mendengarkan Ustazah akan menjelaskan, ya, sambil menyimak materi yang akan Ustazah jelaskan hari ini. Oke, kalau kalian dengar suara Ustazah, semua kasih jempol. Ya, kalau udah dengar suara Ustazah, semuanya kasih jempol. Oke. Boleh kayak gini. Oke, ya, udah semua ya, Ustazah cek dulu. Mana jempol? Ya, sudah kedengeran semua? Suaranya lumayan kedengaran, Ustazah. Ustazah besarin Ustazah suaranya. Besarin. Sebentar. Iya gitu. Kecil Ustazah suaranya. Oke. Halo, ada? Jelas? Jelas saja. Jelas, sudah jelas? Pakai headset, Neng, pakai headset. Jelas. Ini udah Jelas tapi kecil Ustazah. jelas tapi kecil. Kecil gimana Ustazah? Suaranya. Jadi kedengaran kemana-mana suara ini luarnya. Oh, share screen. Oh iya. Oke ya, kita masuk materi. Masih ada yang nggak kedengeran suara Ustazah? Udah saja. Udah ya? Udah. Nah, waktunya cuma 10 menit, jadi kita akan... Kedengaran, Ustazah? Iya, kedengeran. Tadi kurang nggak mau. Share apa? Oke. Ya, energi listrik ya. Kemarin kita membahas sedikit tentang energi listrik ya. Kita langsung masuk saja untuk materinya. Kalian perhatikan di layar masing-masing. Ada kegunaan listrik, ada sumber listrik, ada pembangkit listrik ya. Kemudian bagaimana menghasilkan dan menyalurkan energi listrik, dan yang terakhir bagaimana menghemat listrik. Paham? Paham. Oke. Kita masuk ke materi pertama, yaitu kegunaan listrik. Ya, yang pertama, kegunaan listrik itu untuk penerangan, untuk mendapatkan informasi, untuk menyalakan alat elektronik, dan untuk menjalankan alat transportasi. Seperti kalian sudah ketahui ya, kalau listrik itu gunanya sangat banyak untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, untuk penerangan jelas untuk menyalakan lampu dimanapun kita membutuhkan listrik ya. Kemudian mendapatkan informasi, apa kaitannya mendapatkan informasi dengan listrik? Kita bisa seperti sekarang ya, internet ya, kemudian kita bisa menyalakan televisi ya, dan lain-lain, itu kita juga membutuhkan listrik. Kemudian untuk menyalakan alat elektronik banyak ya, TV, kulkas, radio, dan sebagainya ya, masih banyak lagi. Jadi tentu saja untuk menyalakan benda-benda tersebut kita akan sangat membutuhkan listrik. Dan yang terakhir, kebutuhan listrik adalah menjalankan alat transportasi ya. Walaupun transportasi tidak selalu pakai listrik ya, tapi perubahan energi listriknya yang kita perlukan, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kita masuk, kalau kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang sumber-sumber energi listrik. Ya, sumber energi listrik ada apa saja? Baterai, ya, kemudian aki, generator, ya, dan dinamo sepeda. Itu merupakan beberapa contoh sumber energi listrik. Nah, yang kemarin belum sempat Ustazah jelaskan adalah tentang pembangkit listrik. Nah, ini bisa diperhatikan ya.
Apa itu pembangkit listrik? Mungkin kalian sering mendengar istilah PLTA. Ya. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air itu asal penggerak untuk menggerakkan generatornya adalah air, ya. Kemudian PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas, ya. Pembangkit listrik tenaga gas membutuhkan udara yang dipanaskan untuk mengeluarkan gas, ya. Jadi ini perhatikan di nomor 2 gambar yang nomor 2. Ini kalau kita giniin keluar kelihatan nggak di mereka? Kelihatannya. Nah, ini PLTG ya. PLTG pembangkit listrik tenaga gas ini adalah udara yang dipanaskan ya untuk bisa menggerakkan generator. Nah, nanti generator itu akan menghasilkan listrik. Kemudian PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ya, bayu itu angin. Kalau disingkat PLTA itu akan sama dengan air. Maka kita bedakan di sini dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, ya. Nah, ini dibuat seperti kincir-kincir angin seperti itu. Kemudian PLTU, ya, pembangkit listrik tenaga uap, ya. Kemudian PLTS, pembangkit listrik tenaga surya dari cahaya matahari. Ini adalah sarana untuk mengumpulkan energi matahari yang akan digunakan untuk menggerakkan generator. Kemudian PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir, ya. Itu bahan bakar yang digunakan adalah uranium, ya, uranium yang nanti akan menghasilkan sebuah energi yang bisa menggerakkan generator, kemudian menghasilkan energi listrik. Nah, oke, kita lanjut. Ini contoh bagaimana sebuah pembangkit listrik itu bisa menghasilkan energi listrik, ya. Ini contohnya dari pembangkit listrik tenaga air. Di sini air yang ditampung ini kan kalau ada di sungai, ya, misalnya di sungai. Ini nomor 1, air yang berada di sungai akan masuk melalui pintu air. Ini ada pintu air, ya, sekat pintu air yang kayak setir mobil. Itu kalau dibuka air akan masuk. Nah, ini masuk melalui pintu nomor 2, ya. Alatnya ini nomor 3. Masuk melalui tangki. Nah, ini namanya tangki, ya. Di sini ini contoh dari pembangkit listrik tenaga air. Tangki ini nanti akan menyalurkan air dengan tegangannya lebih besar, tekanan airnya lebih besar, sehingga tekanan air yang lebih besar itu akan masuk ke turbin, ya. Nah, turbin itu di sini nomor 7. Ini namanya turbin air. Nah, kalau nanti ada energi air yang masuk ke turbin, itu akan menggerakkan generator. Nah, ya, generator itu di nomor 8. Inilah nanti yang akan menghasilkan energi listrik, ya. Lalu dikemanain dari generator? Dari generator ini masuk ke ini, lihat nomor 9, itu namanya transformer, ya, bukan robot, ya. Transformer itu adalah alat yang menampung energi listrik, ya, dari generator ini. Nanti dari transformer ini akan disalurkan ke saluran transmisi, ya, atau kalau kalian lihat di sini ada menara, ya, menara listrik, tiang listrik yang besar, itu namanya sutet. Tahu, ya, sutet? Sering dengar sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya. Jadi itu saluran udara tegangan ekstra tinggi, itu namanya sutet, ya. Kalau kalian pernah dengar menara sutet, ya, ini gambarnya yang ini, ya. Oke, baru di situ akan menghasilkan energi listrik, ya. Kok pada mabar sih? Ada kabel biasa. Sudah pada mabar, Sudah pada mabar Among Us. Apa? Iya tuh, orang tuh. Semuanya nggak dengerin. Tuh. Among Saya tuh. tahu Oke, bisa kita lanjut, ya. Ya, nah nih atuh Berisik ya dengerin.
nih, Beb. Tahun. Madang. Risik Ya, kayaknya. udah. Kita lanjut ya. Apip termadang Apip. Ya sudah. Lanjut. Wati. Mute. Suara Ustazah. Anak-anak Pada di mute apa? Semuanya di mute, gak kedengeran ustazahnya. balik dari ke mana? Mute. Lu udah banyak tapi kalah ngobrol sendiri nih. Ini kalau Semuanya jangan di mute dong. Oke. Tolong ya kalian nggak di kelas, nggak di Zoom, sama aja ribut. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah bagaimana menghemat listrik. Ya, bagaimana menghemat listrik. Yang pertama adalah dengan mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Ya, kemudian menggunakan alat elektronik yang fungsinya sama, tetapi energinya lebih sedikit. Ya, contoh, kalau di rumah kita ada kipas angin, ada AC, maka untuk menghemat listrik kita lebih baik menggunakan kipas angin yang penggunaan energi listriknya lebih sedikit dibandingkan dengan AC. Kalau kita pakai AC, otomatis energi listrik bukan akan lebih banyak, ya. Kecuali dalam keadaan mendesak, ya, misalnya panas banget, baru kita boleh sekali-kali, jadi tidak berlebihan, tidak sepanjang hari kita gunakan AC, maka itu akan boros ya terhadap energi listrik yang digunakan. Kemudian memakai alat elektronik seperlunya, ya. Dalam rumah kita gunakan alat elektronik seperlunya, tidak perlu dinyalakan semua, ya. Misalnya pada siang hari juga listrik dimatikan, cukup digunakan yang kita perlukan saja. Dan yang terakhir menggunakan lampu hemat energi, ya, menggunakan lampu hemat energi. Contoh lampu bohlam atau lampu neon, ya, atau bahkan sekarang yang lebih hemat lagi adalah lampu LED. Nah itu penggunaan energi listriknya cukup hemat, ya, lebih sedikit daripada lampu pijar. Nah, terakhir, ya, sudah masuk materi terakhir, yaitu bagaimana menggunakan alat-alat elektronik. Ya, ini harus berhati-hati. Bagi kalian yang belum paham tentang kelistrikan, tolong berhati-hati. Contoh di gambar nomor 1, kalau kalian menyalakan steker, ya, ini namanya steker yang nyolok, yang nyolok stop kontak, itu namanya steker. Pastikan tangan kalian itu tidak basah, ya, tidak basah. Kemudian memakai alas kaki atau memakai alas yang bersifat isolator listrik atau penghalang, ya, penghalang arus listrik sehingga kalian tidak tersetrum. Ini ada yang basah kan, ya, ini contoh, ini tidak boleh. Kemudian colokan-colokan listrik juga kalian harus perhatikan supaya tertata dengan rapi, ya. Ini contoh yang tidak benar karena ini akan membahayakan. Nah, kemudian gambar berikutnya, tidak boleh memasukkan tangan kita langsung ke stop kontak, ya, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kesetrum, ya. Nah, jadi stop kontak itu hanya boleh dimasukkan alatnya dengan steker, ya, pasangannya itu steker. Sudah, ya, sudah habis, ya. Ini Udah habis. Ya. Udah habis. Ya, ganti-ganti. Ya, sebentar. Ya, mungkin itu, ya. Kemudian ini juga dalam keadaan basah kita tidak boleh, ya. Kalau ada kerusakan listrik lebih baik kita memanggil orang yang ahli di bidangnya sehingga rumah kita tetap aman, ya, kita juga bisa Habis. Ya, Habis. Ya. Udah selesai. Ya, udah selesai, ya.